Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dincaya Suci dengan NIM akhir 82. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinasi, sistem saraf enterik, dan sistem saraf pusat serta peran hormon. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sistem saraf enterik itu. Nah, sistem saraf enterik merupakan jaringan saraf yang berada di sistem diges. Nah, dia tuh memiliki fungsi yaitu mengatur peristaltik dan sekresi enzim. Nah, dia tuh juga terdiri dari dua plexus yaitu mientericus dan submucosa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu dia nanti akan berkomunikasi dengan sistem saraf enterik melalui sistem saraf otonom yaitu parasimpatis dan simpatis, di mana sistem diges itu nanti dia akan bekerja atau aktif di parasimpatis dan tidak aktif itu di simpatis atau terganggu bukan tidak aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih hormon yang bekerja di sistem diges. Itu ada sekretin, gastrin, dan CCK atau kolesistokinin. Nah, si hormon itu dia bekerja dengan sistem saraf untuk mengontrol aktivitas pencernaan. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme atau koordinasi dari ketiga tersebut? Nah, awalnya itu otak itu akan menerima stimulus ketika kita mencium makanan atau kita sedang makan. Nah, nanti sistem saraf pusat itu langsung aktif dan akan mengirim sinyal ke saraf parasimpatis. Kan ke sini nih, ke sini. Nanti dia ke parasimpatis. Nah, nanti setelah ke parasimpatis, dia akan mengirim sinyal ke lambung dan usus untuk menyiapkan enzim atau asam di lambung akan menyiapkan asam lambung dan enzim juga. Nah, lalu fase ini tuh disebut dengan fase sefalik atau fase awal karena dia dimulai dari otak. Nah, nanti kan makanan akan berjalan dari mulut, nanti akan berjalan ke saluran cerna. Nah, ketika di saluran cerna itu sistem saraf enterik atau yang biasa disebut dengan otak kecil di sistem diges itu dia akan aktif. Nah, tadi kan sistem saraf enterik itu kan terdiri dari mienterik plexus dan submucosa plexus. Di mana si mienterik itu dia akan mengatur gerakan otot polos untuk mendorong makanan atau gerakan peristaltik. Nah, sedangkan yang submukosa nanti dia akan mengatur sekresi enzim, cairan, dan aliran darah lokal. Nah, si sistem saraf enterik juga dia itu terhubung ke sel sensorik di dinding usus, di mana dia akan mendeteksi tekanan pH dan isi makanan. Karena kan pH di lambung dan pH di usus itu kan berbeda kan. Di lambung dia asam, di kolon dia basa. Nah, nanti peran hormon dia tuh sebagai respon kimiawi, di mana gastrin itu dia akan merangsang asam lambung untuk mencerna makanan yang di lambung, sedangkan si CCK dia akan merangsang pelepasan empedu dari vesika velea dan enzim pankreas. Nah, si sekretin dia akan merangsang pelepasan cairan basa dari pankreas. Nah, si sekretin itu dia akan berfungsi ketika kimus yang dari lambung itu kan asam. Nah, nanti dia akan ke usus. Nah, ketika masih terlalu asam, maka si sekretin nanti akan disekresi untuk membuat si kimus itu menjadi basa. Nah, nanti umpan balik sistem saraf pusat. Si sistem saraf enterik bisa mengirim sinyal balik ke sistem saraf pusat melalui saraf sensorik. Contoh, misalkan kalau kita makan terus makannya terlalu banyak ataupun kita ada infeksi, nanti si sistem saraf pusat akan menerima sinyal dari sistem saraf enterik sehingga akan menyebabkan rasa mual. Nah, sebaliknya, kalau misalkan sistem saraf pusat itu dia menghambat sistem saraf enterik, itu akan terjadi saat kita stres, takut atau gugup. Makanya biasanya tuh perutnya tuh begah. Nah, itu biasanya bisa diare ataupun BAB. Nah, ini yang berperan adalah simpatisnya.
Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.